Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam kali ini kita akan membahas tentang fidyah puasa Ramadan. Banyak pertanyaan mengenai fidyah puasa Ramadan. Sebenarnya fidyah puasa Ramadan itu seperti apa sih? Nah, seperti itu. Yang pertama akan kita bahas adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an bahwa faman kana minkum maridan aw ala safarin iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bahwa orang yang tidak bisa berpuasa kemudian dia tidak bisa untuk membayar qadha puasanya, dalam hal di sini adalah Syekhul Kabir, orang yang sudah tua, sudah sepuh, dia tidak bisa untuk berpuasa lagi karena berat baginya berpuasa, maka dia diharuskan untuk membayar fidyah. Jadi ayat ini turun ditujukan kepada orang tua yang sudah tidak sanggup untuk berpuasa. Nah, dia harus membayar fidyah. Nah, kapan waktu membayar fidyah? Nah, terkadang ada orang tua yang sudah menyerah duluan, belum puasa, belum masuk Ramadan karena dia sudah merasa tidak bisa ikut puasa, akhirnya ingin membayar fidyah di awal. Nah, ini tidak bisa karena fidyah ini seperti ibarat tebusan untuk orang yang tidak mampu berpuasa. Ya, kalau orang yang mampu kan tebusannya qadha, kalau orang yang tidak mampu maka dia bayar fidyah. Nah, kalau belum melanggar, berarti belum ada kewajiban bagi dia untuk membayar. Itu. Nah, kemudian seperti apa yang harus kita tunaikan? Kadang di sini orang terjebak ya dengan kata ta'amu fidyatun ta'amu miskin. Fidyahnya itu adalah memberi makan orang miskin. Akhirnya dia berimajinasi ya bahwa memberi makan itu kan harus ada nasi, harus nanti lauknya gimana. Oh, biar gampang kita hitung porsiannya deh. Satu porsi 25.000 misalnya. Akhirnya nanti dia muncul lagi, wah biar pas sehari makan 3 kali ya. Berarti 25 kali 3. Perharinya berarti 75.000. Nah, ini adalah imajinasi yang muncul dari otak dia sendiri gitu. Dia tidak belajar dari sebenarnya bagaimana menurut para ulama. Nah, di sini dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah disebutkan bahwa dhahabal Malikiyah wa Syafi'iyah ila anna miqdarul fidyah muddun an kulli yaumin. Nah, ini dalam madhab Syafi'iyah dan Malikiyah itu kadar untuk membayar fidyah itu adalah 1 mud. 1 mud itu 1/4 sok. Ya, dalam mazhab Syafi'i, 1 soknya itu adalah sekitar 2,5 sampai 2,9 ya. 2,9 kalau nggak salah. Nah, itu seperempatnya mungkin di angka sekitar 700 gram. Jadi nggak sampai 1 kilo. Nah, itu fidyah yang harus dikeluarkan setiap harinya. Jadi bentuknya adalah, dalam mazhab ini, bentuknya itu makanan pokok dikiaskan sama seperti zakat. Jadi kalau di kita beras, berarti fidyahnya itu 1 hari harus makanan pokok, tidak boleh matang, ya, itu sekitar 1 mud atau 1 cengkraman ini yang ukurannya sekitar 700 sampai 800 gram. Itu menurut beliau. Wa dhahabal Hanafiyatu ila anna miqdar al-wajib fi hadhihi al-fidyah wa sa'un min tamrin aw sa'un min sya'ir aw nisfu sa'in min hintah. Nah, dalam mazhab Hanafi itu kadarnya adalah fidyah itu 1 sok dari tamr atau 1 sok dari syair atau nisfu sok dari hintah. Tamr itu kurma ya, jadi fidyah yang harus dibayarkan itu adalah 1 sok dari kurma atau 1 sok dari syair, gandum ya. Hintah itu sama.
Ya, jadi ukurannya itu satu sok dalam madhab Hanafi. Kalau madhab yang lain itu satu mud, dalam madhab Hanafi itu satu sok. Jadi pilihannya dua, boleh silahkan kalau mau yang ngikutin satu mud atau mau mengikuti madhab Hanafi yaitu satu sok. Cuman yang jadi pertanyaan adalah boleh nggak fidyah ini kalau di sini kan jelas ya bahwa ukurannya itu adalah makanan pokok. Ya, ada yang satu mud, ada yang satu sak. Nah, boleh nggak dikonversikan dalam bentuk uang? Nah, eh, dalam beberapa madhab ini, mereka mengkiaskan fidyah ini seperti zakat. Jadi tidak bisa dikeluarkan dalam bentuk uang. Nah, jadi yang dikeluarkan harus berbentuk makanan pokok. Yang bisa dikeluarkan dalam bentuk uang itu adalah madhabnya Imam Abu Hanifah. Itu boleh membayar fidyah dengan uang. Tapi kadarnya berbeda. Tidak boleh kita mengambil ukurannya madhab Syafi'i yang yaitu satu mud, kemudian kita konversikan menjadi uang. Jadi ini campur aduk. Jadi kalau mau pakai uang, itu mengikuti madhabnya Imam Abu Hanifah yang ukurannya satu sok kurma. Ya, satu sok kurma. Dalam madhab Hanafi, satu sok itu ukurannya adalah 3,8 gram. Hampir 4 kilo. Ya, 3.800 gram. Ya, 3,8 kilo. Ya. Itu silahkan dikonversikan menjadi uang. Nah, jadi seperti itu. Jadi tidak harus makanan pokok, ya, tidak harus uang, ya, tidak harus makanan yang sudah jadi. Karena di sini hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, man adrakahu al-kibru, ya ini dari qaul Abi Hurairah, afan bukan hadis ya, qaul Abi Hurairah, man adrakahu al-kibru falam yastati' siyam Ramadan fa alaihi likulli yaumin mud. Ya, jadi kalau ada orang tua yang sudah nggak bisa puasa, maka fidyahnya itu setiap hari satu mud. Ya, jadi bukan satu kali makan berapa ya. Nanti jadinya berbeda-beda, di tempat lain segini, di tempat ini segini, sesuai harga makanan satu bungkus misalnya. Nah, ini satu bungkusnya di mana? Satu bungkusnya kalau di Padang sederhana kan lumayan satu bungkusnya. Jadi seperti itu. Jadi uh, ukurannya adalah makanan pokok. Nah, kemudian bagaimana dengan orang yang tidak punya uang? Bayar fidyahnya itu seperti apa? Jadi Allah berikan ketentuan untuk bayar fidyah ini itu sampai ke Ramadan berikutnya. Jadi panjang waktunya. Nah, yang nggak punya uang seperti apa Ustaz? Yang nggak punya uang di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama menurut Imam Nawawi rahimahullah, beliau menyampaikan bahwa dikiaskan dengan zakat. Jadi zakat fitrah itu dia wajib membayar zakat ketika ada makanan pokok lebih untuk persediaan besok di hari Id. Sama, fidyah ini wajib dia bayarkan kalau dia punya lebihan makan. Dalam artian simpanan makanannya itu ada. Kalau nggak ada, ya dia tidak dapat kewajiban bayar fidyah. Pendapat yang kedua yang disampaikan oleh Al-Qadhi dalam uh, kitabnya, beliau menyampaikan bahwa ini dikiaskan seperti qadha puasa ya. Jadi li'annal it'am fi haqqihi kal qadha fi haqqil maridi wal musafir. Apa namanya? Fidyah ini seperti orang yang sakit atau orang yang musafir. Jadi wajib dia mengqadha. Kalau orang sakit atau musafir kan dia wajib qadha. Kalau fidyah hukumnya sama, berarti wajib untuk dibayarkan bagaimana dan seperti apa keadaannya. Jadi kalau nggak punya, kalau menurut pendapat yang kedua ini, dia boleh pinjam dan lain sebagainya. Nah, maka yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa fidyah itu tidak seperti yang kita pikirkan ya. It'amu miskin, memberi makan orang miskin itu tidak harus nasi bungkus, nasi box. Jadi menurut para ulama adalah memberikan dalam bentuk makanan
pokok dikiaskan dengan seperti zakat fitrah. Ini disampaikan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, ya. Semoga ini bermanfaat untuk kita dalam menentukan membayar fidyah. Wallahu taala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.